Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, hingga nikmat yang terbesar yakni keimanan dan keislaman. Sampai saat ini, di saat cuaca yang ekstrim, namun kita bisa menyempatkan waktu kita untuk menunaikan sebagian dari kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yakni sholat Jumat.
Hadirin sidang Jumat, bahwasanya akhir-akhir ini jumlah kematian terus bertambah, dan pula wabah yang kita alami di dunia ini belum juga usai. Dan terus kita mendengar kabar-kabar kematian. Maka kebanyakan dari kita semakin takut. Namun sebenarnya di dalam Al-Quran, ketika musibah itu sangat mengancam, ditunjukkan dalam surah Ali Imran ayat 173 bahwasanya orang-orang kafir mengancam dan semakin menyerang Rasulullah dan para sahabat. Maka dikatakan kepada mereka, fakhshawhum, janganlah engkau merasa bertambah takut. Fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Itulah bagaimana petunjuk dalam Al-Quran yang menjelaskan keteguhan seorang mukmin ketika banyaknya musibah, termasuk bahaya, kematian, dan lain sebagainya. Maka ia bertambah keimanannya, dan dia hanya takut dalam kondisi yang sewajarnya. Maka ikhwatu iman, bahwasanya kematian itu pasti setiap makhluk akan merasakannya, dan kurang lebih ada 3 kali di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Dan pula seorang hamba tidak tahu apa hasil apa yang diusahakan untuk hari esok, dan pula di mana ia akan menuai hasil atau dia sudah dijemput kematian. Maka itu di akhir surah Luqman, yakni ayat 34, dikatakan, wa ma tadri nafsum mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiadalah ia tahu apa yang dia usahakan di hari esok, dan tiadalah seorang diri itu tahu di mana ia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mengabarkan. Karena itu pula kita tentunya sebagai makhluknya tidak akan bisa kabur dari kematian. Walaupun pada benteng yang tertinggi, di dalam benteng yang tertinggi sekalipun, seorang hamba tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Di mana saja engkau berada, kematian itu pasti akan mendapatkan engkau, kendati pun engkau berada di dalam
benteng yang tinggi sedang ia bentengnya lagi kokoh. Karena itu seorang hamba tidak ada tawaran, tidak seperti Nabi dan Rasul. Dia ditawar mau dunia atau akhirat, maka ditawar ketika akan wafatnya. Namun kita sebagai hambanya tidak akan ada nego dalam kematian. Maka sudah saatnya kita cerdas. Bahwasanya orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling persiapkan, paling muhasabah untuk kematiannya. Dan diantaranya kematian yang ia mendengar beritanya dari mana-mana, maka harusnya menjadi tafakur bagi dirinya. Sejauh mana ia beramal, sejauh mana ia meninggalkan maksiat. Itulah hikmah di antara banyak dari hikmah kematian. Karena itulah berada di mana posisi kita saat kematian itu ditakdirkan kepada kita. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk agar seorang hamba itu bisa husnul khotimah di akhir hayatnya. Yang pertama, ia harus punya iman yang teguh. Bahwasanya iman yang teguh, ketauhidan yang kuat akan membawa dia ketika sakaratul mautnya berada dalam keselamatan, dan akan datang kepadanya malaikat yang memberikan kabar gembira padanya. Diterangkan dalam surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Akan datang kepadanya malaikat yang mengatakan, janganlah engkau merasa takut, alla takhafu wa la tahzanu, dan janganlah engkau merasa bersedih, wa abshiru bil jannah, dan gembiralah atas surga yang telah dijanjikan untukmu. Maka iman yang teguh diterangkan dalam surah yang lain, yakni surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitumullahu alladziina aamanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwasanya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Pula yang kedua, mempelajari dan mengamalkan ilmu syar'i. Bahwasanya belajar ilmu, menuntut ilmu dan mencari ilmu itu adalah penuntun ia agar husnul khotimah di saat maut menjemputnya. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, ikhwatu iman yang mengharap ridho
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya husnul khotimah tentunya tiada lain seorang hamba tidak hanya berdoa untuk akhir hayatnya, tetapi pula ia mengusahakan agar mendapatkan sebab-sebabnya dalam husnul khotimah. Yang pertama tadi adalah iman yang teguh, ketauhidan yang kokoh. Yang kedua, mempelajari dan mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ketakwaan. Ketakwaanlah yang akan menjadi sebab seorang hamba untuk husnul khotimah di akhir hayatnya. Bahwasanya di dalam dua ayatnya Allah menjelaskan yaitu dua ayat ini tentang kesudahan akhir orang yang bertakwa, yaitu diantaranya dalam surah Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik yakni bagi orang yang bertakwa. Dan pula dalam surah Thaha ayat 132 dengan lafaz yang berbeda Allah menjelaskan wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik itu akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Karena itu mewujudkan ketakwaan dan menghambakan diri ketakwaannya itu akan membuat ia pasrah dan juga membuat ia berserah diri ketika kematiannya akan datang padanya, dan akan mendapatkan kesudahan yang baik. Yang keempat adalah baik sangka kepada Allah, bahwasanya setiap hamba hidupnya itu harus berbaik sangka. Ketika ia mendapatkan kebaikan, ia berbaik sangka kepada Allah, dan pula ketika ia mendapatkan keburukan bagi dirinya, ia berbaik sangka. Tidak dia putus asa, dan juga dia tidak menjadi murung hati, tetapi bagaimana ia terus menguatkan perasaan dirinya kepada Allah, yaitu terus berbaik sangka padanya. Karena itu dari hadis Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di antaranya dikatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi ad-dhanna. Ketika Nabi akan meninggal 3 hari sebelumnya, maka beliau bersabda, janganlah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah. Maka baik sangkanya ia di dalam kehidupan dan pula menjelang kematiannya itu akan membawa pada husnul khotimah. Dan yang kelima, istiqomah. Kebaikan yang ia lakukan, kebaikan yang ia peroleh, maka amalannya dari salat wajibnya, pula salat sunnah kita, pula tilawah Al-Quran kita, dan yang lain sebagainya, serta muamalah baiknya kepada manusia, kepada sesama, kepada makhluknya dengan istiqomah, maka itu akan membawa pada husnul khotimah pada saat menjelang wafatnya. Diterangkan dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami ialah Allah saja, kemudian mereka teguh pendirian mereka, istiqomah terus menerus, maka akan datang malaikat yang datang kepada mereka, janganlah engkau takut dan bersedih, dan gembiralah terhadap surga yang dijanjikan kepadamu. Itulah sedikit nasihat
agar kita bagaimana ketika dijemput kematian bisa untuk husnul khotimah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudam wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunas zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basharun mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.